Dibuka mata batinnya untuk apa? Bagaimana caranya? Terus kenapa mesti dibuka? Emang ketutupan? Ini udah salah. Diawali dengan yang salah, pasti akhirnya akan datang kesalahan-kesalahan yang baru. Simple. Mau melihat mata batin? Ali. Konteks batin di dalam diri apa di luar diri? Di dalam. Di dalam kan? Ini caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Baterai A2. Kita akan membahas tentang materi bareng saya Ali Zainal dan guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Arif Budiman. Masya Allah guru. Masya Allah. Sehat guru. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat walafiat. Sehat walafiat, masih di meja ini, namun dengan apa ya, tema-tema yang sangat luar biasa yang akan kita bahas, di mana kita akan membahas tentang boleh nggak sih kita minta mata batin kita dibuka? Nah, Masya Allah. nah, jadi yang menjadi masalah saat ini, banyak banget orang-orang yang menamakan dirinya bisa membuka mata batin. Ya. Nah, selain itu juga boleh nggak sih kita dibuka mata batinnya? Untuk apa? Bagaimana caranya? Terus kenapa mesti dibuka? Emang ketutupan? Nah, ini yang jadi pertanyaan buat kita ya. Terus kalau misalnya ketutupan, gimana cara membukanya? Terus siapa yang tepat orang untuk membukanya? Nah, guru ini kadang-kadang kan kalau misalnya mau diurut-urut, ngebuka mata batin. Habis itu biasanya nanti nyerempet-nyerempet, wah kamu kayaknya kurang percaya diri nih, harus ditambahin percaya dirinya nih, kasih susu. Dikasih apalah gitu ya, akhirnya kita keluar dari jalur syariat yang akhirnya kita jadi syirik, dan itu adalah merupakan pintu pertama untuk kesyirikan yang selanjutnya, yaitu dibukanya mata batin. Kadang-kadang seperti itu, dibuka aura apa sih. Nah, ini guru mohon ilmunya nih guru. Ini kadang-kadang kita kalau misalnya udah terjerembab satu, ikut yang lainnya terjerembab, jadi singgah sana dalam kesesatan nih. Ya, jadi intinya banyak kekeliruan di sini tentang cara pandang seseorang dalam menyikapi soal batin. Ya, jadi batin sendiri itu memang ada mata batin, juga ada telinga batin, juga ada mulut batin, gitu kan? Nggak hanya mata aja, karena kalau seseorang mata batin kan itu untuk memandang kan. Kalau telinga batin kan untuk mendengar hatinya. Kemudian untuk kalau misalkan berkata-kata dalam hati itu berarti mulutnya sudah terbuka dalam batinnya. Baru dapat. Nah, kalau yang di luar sana cara memandang orang tentang membuka mata batin, saya boleh katakan, saya hakul yakin ini adalah kekeliruan di atas kekeliruan atau kesalahan di atas kesalahan. Karena ketika orang memandang mata batin itu membukanya adalah untuk bagaimana ia bisa melihat yang gaib, katanya ya kan? Ini udah salah. Diawali dengan yang salah, pasti akhirnya akan datang kesalahan-kesalahan yang baru. Iya. Ya kan? Sehingga semakin salah, ibarat kata gini, kalau udah sesat semakin sesat. Iya, istana dalam kesesatan. Aduh. Masya Allah. Istana tapi sesat. Aduh. Masya Allah. Yang maha batin itu Allah. Ya, yang maha gaib, yang maha batin, yang menempatkan arsinya dalam hati kita. Iya kan? Iya. Qalbi mu'minin baitullah, gitu kan? Nah, jadi ketika seseorang ingin membuka mata batin, awal seseorang ingin membuka mata batin diawali dengan cara pandang yang salah. Ini awalnya salah pandang dulu nih. Dia ingin melihat yang gaib. Itu kan salah. Kemudian datang ke tempat yang salah juga. Lagi. Semakinlah salah. Sekalipun ia tuh kemudian bisa melihat mata batin atau bisa melihat makhluk gaib. Akhirnya itu akan merugikan dirinya sendiri. Ya kan? Nah, karena mata zohir itu untuk melihat yang zohir. Bukan mata zohir ini bisa melihat yang batin. Atau melihat yang gaib, mata zohir ini. Iya kan? Ini kan udah keliru. Ya. Kalau misalkan nurun ala nur itu kan cahaya di atas cahaya. Kalau ini mah gelap di atas gelap gitu. Semakin gelap. Nah, jadi harus diluruskan nih perkara membuka mata batin. Karena bahasa batin itu adalah milik Allah. Ya, maka itu ketika membuka mata batin, sesungguhnya yang benar adalah membuka sifat-sifat Allah. Ketika Allah yang maha gaib, alimul gaib, tentu Allah bisa mengetahui yang gaib kan. Nah, dibelokin sama iblis nih. Agar bisa melihat yang gaib, mata zohirmu bisa melihat yang gaib. Nah, ini kan salah. Karena untuk melihat membuka mata batin ini
adalah dengan bagaimana ia bisa terus mendekatkan diri kepada Allah dengan sifat-sifatnya, sehingga contoh gini. Sifat sabar, dia sudah bisa melihat dan memandang sabar, dan memandang sabar itu memandang batin. Nah, untuk bisa naik sifat sabarnya, dia harus menerima ujian-ujian. Iya. Ya kan? Iya. Ketika dapat ujian, dia syukuri nih, dia pelajari nih, sehingga dengan ujian yang berat, dia bisa melewatinya, maka kadar kesabarannya naik. Naik lagi. Nah, berarti batinnya semakin naik. Naik lagi. Bukan hanya matanya saja, tetapi juga telinganya, kemudian juga mulut batinnya, dan sifat-sifat batin tadi Ke bawah naik itu semua. meningkat. Nah, jadi kalau seseorang datang dengan konteks, tolong dong saya bukain mata batin nih biar saya bisa melihat makhluk gaib. Dia diawali dengan prasangka bahwa melihat makhluk gaib itu adalah membuka mata batin. Padahal sebetulnya dia yang sehat nih, yang tadi nggak bisa melihat yang gaib, datang minta dibuka untuk melihat yang gaib, sama aja dia minta sakit gitu. Nyari penyakit. Dari penyakit. Gitu kan. Jadi ini memang nggak lepas dari peran iblis juga nih untuk mempengaruhi dan merusak. Karena dipikir kalau misalnya mata batinnya dibuka bisa ngeliat setan, keren. Nih Allah. Waduh. Ya, jadi terus kemudian tidak merubah sifatnya, tidak merubah akhlaknya. Ya untuk apa? Ya kayak gitu-gitu. Jadi membuka mata batin itu artinya nggak bisa seseorang dengan sendirinya saya bisa membuka sabar. Enggak, sabar milik Allah. Kamu hanya dititipkan, lembut milik Allah. Kamu hanya diberikan, kan gitu ya. Jadi intinya diberikan Rahman Rahim, kemudian sifat-sifat Allah lainnya, maka batin mereka akan semakin terbuka dan akan semakin tahu. Dia cukup melihat kamu. Misalkan melihat Ali nih. Dari perilaku Ali, dari ucapan Ali, batinnya bisa melihat. Ali begini. Nah itu maksudnya. Yang benar itu seperti itu. Ya, sehingga ketika seseorang itu misalkan punya masalah, terus kemudian dia nggak bisa keluar dari masalah. Iya. Harus bagaimana? Dia harus curhat. Nah, datanglah ke misalkan ke saya. Nah, kemudian saya dengan petunjuk-petunjuk dalam batin saya bisa mengetahui gitu loh. Oh, dari ucapan ini dia tahu masalah dia begini. Problemnya di sini, penyebabnya ini, ya kan? Kemudian ada sifat-sifat dia nggak sabar. Kemudian dia maunya maunya ingin cepat instan. Nah, sehingga batinnya pelan-pelan dibuka. Dalam konteksnya dibuka itu dalam konteks disadarkan batinnya. Iya. Kemudian dia bisa melihat batinnya, oh iya saya salah, saya banyak dosa. Kan gitu. Itu dia melihat batin dirinya. Simple. Mau melihat mata batin, Ali. Konteks batin di dalam diri apa di luar diri? Di dalam kan? Ini caranya. Dukung terus channel Ahsana TV dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Dan jangan lupa follow semua sosial media kami di @ahsana.tv. Coba Ali tutup. Ya, oke. Ali ingat nggak waktu kecil? SD? Ada beberapa yang masih ingat, ada yang enggak. Ingat? Kemudian waktu SMP Ali ingat nggak? Hampir lebih banyak ingatnya. Ingat nggak dosa-dosa waktu SMP? Waduh, udah nggak ingat. SMA. Oke. Kemudian kuliah. Iya, kemudian bertemu dengan calon atau pacar ya. Iya. Kemudian menjadi istri sekarang. Ada kesalahan kehilafan yang dilakukan Bu? Banyak. Oke. Sampai kemudian berkeluarga ya. Ali sedang melihat mata batin nih. Saya buka mata batin Ali untuk melihat batin Ali. Ya kan? Nah, kemudian dari situ Ali menyadari nggak kesalahan dan kehilafannya? Oke. Sampai detik ini Ali duduk di sini. Ali masih ingat kemarin? Masih ingat minggu lalu? Ada kesalahan kehilafan? Ada. Oke, sekarang buka. Ali sudah mengenal diri Ali. Ali sudah melihat mata batin Ali dengan melihat perjalanan hidup Ali. Sekarang saya mau tanya, ketika kamu melihat batin Anda, banyak mana antara amal dan dosa yang dikumpulkan? Aduh ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bahasanya manusia pasti akan mudah. Saya banyak dosa. Iya benar. Daripada pahala yang saya kumpulkan. Iya. Betul? Nah, itu
Artinya, man arafa nafsa faqad arafa rabbah, mengenali diri. Barang siapa mengenali dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Ketika sudah mengenal Tuhannya, ia akan mengenal sifat-sifatnya. Ketika ia sudah mengenal sifat-sifatnya, kemudian dia takut kepada Allah, kemudian dia mendekat, maka Allah pun akan membuka karunia-Nya untuknya. Itulah karunia yang disebut ketika mata batinnya terbuka. Allah kirim. Jadi aku Masya Allah, membuka mata batin bukan perkara yang mudah. Benar. Perkara yang penuh dengan perjuangan. Jadi aku bisa ambil kesimpulan yang tadi ilmu yang guru kasih, artinya mata batin itu adalah kita bisa lihat dengan kejujuran kita sendiri. Iya. Kalau misalnya kita mau jujur sama diri kita sendiri, maka mata batin kita kebuka. Kebuka insya Allah. Kalau kita bisa membohongi diri kita sendiri, maka ketutup. Gini, kita melihat orang lain. Iya. Kita mata zahir kita ngelihat kan? Iya. Oke. Melihat, oh Masya Allah, dia kelaparan. Ya kan? Saya ingin memberi. Karena ketika mata zahir ini melihat, mata batin pun melihat dengan rasa. Sehingga saya ingin memberikan sesuatu kepadanya. Kalau pakai sifat Nabi, saya lebih baik lapar daripada dia lapar. Ya Allah. Ya kan? Kemudian saya memberikan makan untuk dia. Ya. Nah, itu artinya batinnya terbuka. Iya. Gitu. Karena saya masih bisa mampu untuk mencari lagi atau bekerja lagi untuk bisa mendapatkan rezeki. Nah, gitu. Itulah mata batin yang terbuka. Ketika mata batin melihat seseorang, kemudian tumbuh rasa kasih sayang, sungguh dia telah membuka mata batinnya. Oke, artinya sekarang kita udah mulai jelas nih. Jangan sampai salah kita mau dibuka mata batin yang dia malu gaib. Ya ampun, jangan ya. Justru mata batin yang hak adanya melihat diri kita, perjalanan kita, mengakui dosa kita, jujur sama diri kita bisa melihat mata batin kita ya. Akan lebih hidup lagi, terus aware sama lingkungan ya. Melihat orang susah kita berasa susah, melihat orang sedih berasa sedih, lihat orang happy berasa happy. Nah, itu udah mengasah mata batin kita ya. Nah, sedikit nih guru, dulu kita flashback. Di masih dunia lain dulu kan. Nah, kan ya sempat di sini ada anu gitu ya misalnya. Itu guru melihat dari mata batin atau apa guru? Apa dari mata zahir gitu. Mata. Nah, sekali lagi, mata batin itu kan rasa. Jadi ketika saya pernah mengatakan mungkin di episode sebelumnya ya, bahwa ketika saya mengetahui ini duren, saya kan cukup dengan hidung saya, aroma itu saya hakul yakin ini adalah durian. Nah, konteksnya ketika ada makhluk-makhluk yang saya kenal dengan aromanya, itu adalah durian. Nah, ketika saya mencium aroma ini, di sini sebelah sini kan kecium nih. Semakin kuat kan semakin kecium. Ke sini enggak, oh di sini sebelah sini. Nah, disitulah. Jadi artinya ada si anu. Tapi konteksnya lain lagi, ketika ada makhluk-makhluk lain seperti contoh di Goa Belanda misalkan terjadi pernah ada satu pembantaian, ada penyiksaan. Nah itu juga ada aroma-aroma. Ada bahasan dalam batin kita, ada telinga batin kita mendengar gitu loh. Ada teriakan, ada minta tolong, sehingga ketika kita ke sana, kemudian kita paham di situ ada sesuatu. Kuncinya adalah bukan menonjolkan ketakutannya, tapi setelah itu kita harus menyelamatkan mereka dengan doa-doa kita. Karena kita paham bahwa dia membutuhkan itu. Iya. Nah, itu kan. Jadi bukan karena melihat mata zahir, oh dia gini. Ayo nggak bisa apa-apa juga, dibuka ya kalau misalnya gitu ya. Iya, itu tadi ternyata kita dibuka. Oh, Masya Allah. Dulu pernah terjadi seperti ini, penyiksaan seperti ini, dan itu adalah orang-orang kita dahulu, orang tua kita dahulu yang berjuang untuk kita. Kemudian kita ke sana, kita mengetahui dan dibuka rasa oleh Allah. Dia hanya butuh doain ya Allah. Doain. Dia berjuang untuk kita. Kemerdekaan ini kan untuk kita juga yang ngerasain. Ya kan? Nah, mungkin dulu dia belum ada ustadz yang ngasih tahu gitu kan. Tapi sekarang sudah tahu, yang kita yang sudah masih hidup ini, yang masih aktif, bisa mendoakan yang sudah tiada tadi. Iya, paham. Arahnya ke sana. Nah, sekarang guru satu lagi nih guru. Kadang-kadang bahasa sekarangnya orang udah GG banget kalau misalnya udah dibukain mata batinnya. Nah, kadang-kadang juga kalau misalnya ketemu yang salah, umur 20 dibukain mata batinnya. Umur 15 ya, mungkin dia ilmu bela diri apa segala macam, terus tiba-tiba dibukain mata batin. Aku kadang-kadang bingung, terus dia ngerasa udah dibuka gitu mata batinnya. Iya. Terus akhirnya dia jadi maaf ya, agak kalau nggak bisa nerima jadi gila gitu kan. Nah ini ada batasan seperti itu atau memang dibuka mata batin itu berdasarkan Allah redho pelan demi pelan, nggak perlu pakai guru tidak bisa atau gimana guru? Iya, jadi artinya
ketika seseorang ingin memiliki sesuatu yang ia inginkan ya, Iya. apakah ia bisa melihat yang gaib atau juga ia bisa merasakan kekuatan dalam tubuh manusia, misalkan manusia itu masya Allah ya, maka itu manusia itu bahayanya ucapan, ya, bahkan dengan 3 kata aja orang bisa kebal, ya, tapi konsekuensinya akan berhadapan dengan Allah. Allah. Gitu, semua Apa yang kita konsekuensinya, perbuat, sekecil zarah pun yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, jadi intinya kembali ke kita. Ketika misalkan seseorang gak mau dibacok, tumbuhnya apa? Kesombongan kan? Iya. Nah, nggak akan jauh dari preman nantinya. Kemudian dengan kesombongan, kekerasan dan sebagainya kan? Iya. Nah, coba dong, kalau membuka mata batin, datang ke seseorang, bukain dong mata batin saya. Saya bukan ingin melihat yang gaib, tapi saya ingin lebih dekat dengan Allah. Allah Karim. Itu benar. Itu bukan batin. benar. Ya, karena mengarahkan kepada akhirat, bukan kepada duniawi. Ya. Bagaimana kebesaran Allah. Ya, sebenarnya tertipu orang-orang minta mata batin kepada orang yang bisa membuka mata batin. Saya gampang aja membuka mata batin orang, bisa aja. Ya, kembali lagi dengan ucapan. Tapi saya akan diminta pertanggungjawaban mulut saya ini oleh Allah. Ya Allah. Saya nggak mau. Ya, untuk apa? Oke, tapi saya membuka mata batin dengan tentunya membuka rasa. Kemudian rasa itu ingin ia mendekat, kemudian ia bisa menangis di malam hari, sholat malam ia menangis, ia rindu lama-lama sama Allah. Ya, seseorang rindu sama Allah, sungguh Allah lebih rindu pada seorang. Ya, dia menangis karena rindu. Allahu Akbar. 1 tetesnya itu haram api neraka menyentuh. Allah Kirim. Nah, gitu ya. Guru, ini agak sedikit ke dalam nih guru. Pernah nggak guru akhirnya ngebukain mata batin orang untuk jadi pelajaran buat dia? Ini kalau nggak dikasih pelajaran ya anak kayaknya yaudah deh. Kasih pelajaran bisa. Kalau dibilang pernah untuk ngasih pelajaran. Dulu waktu saya awal-awal ya. Awal-awal saya benci dengan munafik dan musyrik, bahasanya gini. Siapapun yang munafik, siapapun yang musyrik, ketika diminta dibersihkan sama saya, ya, saya akan hantam dia. Nah, di situ saya dikasih teguran oleh Allah dengan ayat loh, dengan ayat. Rabbana ma khalaqta hazabatila subhanaka faqina azabannar. Ya Allah. Allah katakan tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan. Termasuk Allah menciptakan iblis. Iya. Nah, jadi bahasa iblis ini juga, oh iya, kalau nggak ada iblis, orang nggak ada sholat. Iya. Iya kan? Nah, cuman ketika di situ, dalam diri manusia, dalam diri Ali ini, saya melihat 2 hal. Ada kebaikan, ada keburukan. Iya. Ya kan? Ketika Muhammadnya minta tolong, di dalam Muhammad ini ada iblis. Iblis yang harus dikeluarkan. Muhammad yang harus ditarik. Allahumma sholli Nah, ini dia. Sehingga saya harus menolong. Dulu saya melihat mau Muhammad kayak mau iblis kayak di situ. Pokoknya di sini banyak kemusyrikan, kemunafikan, saya hantam. Sakitkah dia? Apakah dia? Biarin dia saya. Kayak gitu kan. Tapi saya di situ akhirnya, oh masya Allah. Ternyata untuk membersihkan pun dengan cara, dan ada cara yang lebih baik, ya, dengan kasih sayang. Muhammad. Ya Allah, baik guru, luar biasa. Cukup nih kita nih ya, istilahnya sebenarnya masih panjang sih yang mau kita bahas, tapi cukup. Tadi kita nggak sempat ngebahas masalah pintu buka batin ini, jadi ada susuk akan lari ke mana-mana nih guru kan. Iya. Atau gini, ketika seseorang telah terbuka oleh orang yang salah nih, bisa membuka misalkan, dia udah terlanjur nih kebuka nih, bisa nggak ditutup lagi? Bisa. Ya, datang ke saya atau datang ke siapapun yang bisa memiliki ilmu, ya, ilmu agama, paham agama, Anda cukup bertobat. Bertobat, insya Allah, dan sungguh-sungguh. Iya, ditutup aja ngeliat setan. Ya, kemudian kembali innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kembali kepadanya. Ya, dari mata kembali ke mata yang normal, ya enggak? Benar. Nah, gitu. Penglihatannya normal, pendengarannya normal, ya Allah. Bayangin guru, kita misalnya dibuka mata batinnya bisa ngeliat setan, tiba-tiba ke mall setan semua. Aduh, serem. Ya, bisa desak-desakan gitu kan. Jangan kita nggak keluar rumah tiap hari di rumah terus dong berarti ya. Nah, ya baik, thank you guru ilmunya.
makasih Masya banyak. Allah. Ini jadi ilmu buat kita semuanya ya, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan itu jadi pelajaran buat kita semuanya, dan kembali lagi kita tidak menjudge siapapun, tidak berusaha untuk menilai siapapun. Ya, pelajaran atau ilmu yang kita berikan ini adalah merupakan pendapat kita. Kalau misalnya ada baiknya ambil, kalau enggak ya udah, nggak apa-apa kok ya. Tambahin dikit nih. Apa ya, boleh. Kita ingin menyadarkan siapapun. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah ya. Baik, dan jangan lupa terus tonton masalah Baterai A2 ya, bahas tentang misteri bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustadz Arif Budiman, dan bersama saya Alisana. Dan untuk itu jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen. Ini penting banget komennya. Kenapa? Karena komen ini akan menjadi referensi buat kita, sehingga kita akan lebih baik lagi. Misalnya, aku pengen lebih detail tentang ini dong, aku pengen detail lebih ini, kalau ini gimana, nanya juga boleh di komen itu ya. Dan lebih berkah lagi apabila teman-temanku dengan kebesaran hatinya di-share ya. Insya Allah akan menjadi ilmu buat kita semuanya, ilmu yang bermanfaat, pahala yang multi level, karena misalnya orang lain juga jadi tahu ya. Dan selain itu, klik loncengnya, jadi barokah buat kita semuanya. So thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asana TV.